Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok kita akan membuat tugas video dengan tema kontrasepsi vasektomi. Saya Nurfatmawati Watson sebagai pasien, saya Risnawati Mahmud sebagai istri pasien, saya Salma Adai sebagai asisten bidan, saya Nanda Fajar Yusuf sebagai bidan. Baik, di sini kami akan membuat video sebagai tugas akhir ujian semester dengan mata kuliah KB dan kontrasepsi pelayanan kebidanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari Pak, Bu, silakan duduk. Jadi sebelumnya Ibu Bapak, saya sebagai asisten kebidanan pada ruangan belajar ini. Kali ini saya berhadapan dengan Bapak dan Ibu siapa? Bapak dan Ibu. Usia Bapak berapa? Ibu berapa? Ibu Bapak dari alamat mana? Dari alamat Bapak. Tujuannya kalau boleh saya tahu datang kemari untuk apa Ibu? Untuk melakukan pemasangan KB pada suami saya. Dari hasil yang saya tanyakan sama Ibu, sebenarnya saya arahkan ke ruang bidan ya Bu. Mari saya antar. Misi Bu. Ini data pasiennya. Bu, Bapak silakan masuk. Assalamualaikum. Bapak Ibu, saya permisi dulu. Baik Bu, Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya, Ibu bidan. Di sini saya dengan suami saya datang ke tempat ini. Ibu bidan ingin melakukan pemasangan KB. Sebelumnya Ibu bidan KB-nya apa semua? Oh baik, di sini ada KB pemasangan implan, suntik, pil, sama vasektomi. Ibu bidan, kalau vasektomi itu seperti apa? Oh, kalau vasektomi itu yaitu pembedahan atau pemotongan yang dilakukan pada alat kelamin Bapak. Apakah Bapak yang akan dipasangkan KB ini? Oh baik. Ini saya mau menjelaskan sedikit apa itu vasektomi. Vasektomi sendiri itu adalah tindakan medis atau operasi kecil dengan cara mengikat atau memotong alat kelamin Bapak atau vas deferens. Fungsinya supaya hentinya sperma tidak keluar bersama dengan air mani. Ini saya juga akan menjelaskan vasektomi. Vasektomi sendiri ini tidak akan berpengaruh terhadap gairah seksual maupun kemampuan bereaksi karena pembedahannya itu dilakukan di skortum dan testis yang untuk menghasilkan hormon testosteron itu masih berfungsi dengan baik. Jadi syarat yang bertanggung jawab atas proses ejakulasi itu tidak akan berpengaruh di dalam proses pembedahan. Baik Bu bidan, saya ingin bertanya, vasektomi itu apa sama dengan kebiri? Oh bedahlah, kalau kebiri itu dilakukan untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual pada laki-laki. Sedangkan vasektomi yaitu salah satu KB permanen yang dilakukan pada bapak, yang tujuannya untuk mencegah kehamilan pada ibu. Iya. Baik, Bu bidan tadi menjelaskan vasektomi itu permanen. Jika setelah dilakukan vasektomi atau bisa punya anak lagi, oh masih bisa. Ada dua cara. Yang pertama, menyambung kembali saluran sperma sehingga sperma bisa balik lagi keluar bersama cairan mani saat ejakulasi atau saat mengeluarkan sperma. Yang kedua, pengambilan sperma langsung dengan testis dan dilanjutkan program bayi tabung dan keberhasilan antara 50-99%. Baik Bu bidan. Apakah ada efek samping suami saya Ibu bidan jika melakukan pembedahan kecil? Nah, efek samping dari pemotongan vasektomi ini yaitu
nyeri atau ketidaknyamanan, kemudian bengkak dan memar, kemudian ada infeksi. Bu sama Bapak sudah paham? Ya. Oh, berarti sudah fix nih Bapak sama Ibu untuk melakukan pembedahan vasektomi? Tidak. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan pembedahan ini? Iya. Oh, baik. Jika sudah siap, mari ikuti saya di ruangan ini. Vasektomi adalah operasi sederhana yang berfungsi sebagai metode pengendalian kelahiran permanen bagi pria yang tidak menginginkan anak lagi. Sistem reproduksi pria mencakup testis, dua struktur oval tempat sel reproduksi pria sperma diproduksi. Setiap testis terhubung ke vas deferens yang mana adalah tabung berukuran spaghetti yang membawa sperma ke uretra saluran di penis yang membawa urin dan sperma. Saat ejakulasi, setiap perbedaan besar mendorong sperma melalui vasikula, seminalis, dan kelenjar prostat. Struktur ini menyediakan cairan bergizi disebut cairan mani yang berfungsi untuk mengangkat sperma dan kombinasi cairan dengan sperma disebut air mani. Air mani tersebut mengalir melalui uretra dan dikeluarkan dari penis dan tindakan ini disebut ejakulasi. Saat berhubungan seksual, air mani masuk sistem reproduksi wanita di mana sperma dapat membuahi sel telur. Jadi, seorang wanita tidak ingin hamil, vasektomi adalah pilihan bagus karena ini adalah salah satu bentuk sterilisasi. Vasektomi adalah prosedur di mana ahli bedah memotong dan menutup saluran yang membawa sperma sehingga ejakulasi pria tidak lagi berisi sperma, hanya cairan mani saja. Melalui prosedur pasien akan diberikan anestesi lokal melalui suntikan untuk mematikan rasa di area tersebut yang berarti dia akan terjaga sepanjang waktu tetapi tidak akan merasakan sakit. Pada vasektomi konvensional, pisau bedah digunakan untuk membuat sayatan kecil di sisi sekretum yang mana adalah kantong kulit tipis yang berisi testis. Dokter akan mencari lokasi vas deferens dan mengangkatnya melalui sayatan yang dibuat. Saat ini pasien mungkin merasakan sedikit tarikan, vas deferens akan terpotong dan sebagian kecil akan diangkat, kemudian ujungnya potongan vas deferens akan diikat tertutup rapat atau diikat dengan klip bedah, dan setelah ini selesai vas deferens akan ditempatkan kembali di sekretum. Jahitan akan dibuat dengan langkah yang sama akan diulangi di sisi lain. Prosedur ini memakan waktu sebentar 30 dalam beberapa menit. Vasektomi juga dapat dilakukan tanpa pisau bedah, melainkan menggunakan jepit cairan khusus yang akan menahan dan mengekspos vas deferens. Mulai saat ini, prosedurnya sama dengan vasektomi konvensional. Vasektomi penjepit cincin biasanya menawarkan penyembuhan yang lebih cepat dan komplikasi yang lebih sedikit, tetapi sama efektifnya dengan vasektomi pisau bedah. Segera setelah operasi dilakukan, pasien harus beristirahat di ruangan praktek dokter selama beberapa menit. Sayatan akan sembuh dalam beberapa hari, meninggalkan sedikit atau tidak ada bekas luka. Setelah prosedur, disarankan untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas fisik selama beberapa hari, tidak mandi selama 24 jam, dan menghindari mengangkat berat. Baik, terlebih lagi pasien dapat melanjutkan aktivitas seksual setelah seminggu. Vasektomi adalah metode sederhana yang sangat efektif dan aman untuk menghindari kehamilan. Namun kekurangannya informasi dan mitos tentangnya hanya sedikit pria yang memutuskan untuk melakukan karena seringkali mereka salah mengira bahwa ini akan mempengaruhi kenikmatan. Padahal sebenarnya kenikmatan akan sama, ejakulasi akan menjadi normal dan bahkan air mani akan terlihat sama persis tetapi tidak lagi berisi sperma. Karena ini akan hancur seperti sel lainnya dan akan diserap oleh tubuh. Itulah hasil video dari kami kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.